saya bisa masuk kok. Orang yang jaga pintu ini bilang bisa. Lu bisa masuk tapi masuk ikut pintu bagian timur. Jadi masuk tiba-tiba itu orang dong itu di bagian ini. Jadi tiba-tiba semua pakaian putih dong itu semua pada berubah jadi pakaian biasa. Jadi saya bilang tadi orang-orang yang pakai pakaian putih dong itu di mana? Tapi ada satu waktu di situ pas saya bilang lu menanti waktu, nanti kamu akan bertemu. Di situ saya sadar Mama. Jadi saya bersyukur karena ini bukan dengan kebetulan kita ada seperti ini. Amin. Ini rencana Tuhan untuk persatukan orang-orang kudus, orang-orang percaya. Jadi saya mau bersaksi sedikit tentang pelayanan yang tugas yang saya terima dari Tuhan dari tahun 98. Tepat pada bulan 8 tanggal 25. Itu saya mimpi. Saya sementara jalan-jalan untuk cari barang emas. Saya cari barang emas, saya dapat anting-anting satu pasang dengan mainan satu. Jadi saya taruh di saya pun leher, anting-anting saya taruh di saya pun telinga. Ketika saya pulang, saya ketemu satu perempuan, dia bilang begini, lu dari mana? Saya bilang, saya cari barang emas. Saya pun barang emas ada hilang, jadi saya cari. Lu dapat kosan saya sudah apa? Ini saya ada sepakai di saya pun leher. Jadi Bapak Mama, saya sampai di tengah jalan saya dengar ada gitar tambur berbunyi di gereja. Itu saya dalam keadaan mimpi. Lalu saya tanya, kenapa ini ada apa di gereja sehingga tambur dengan giring-giring ada bunyi-bunyi di situ. Habis satu waktu bilang begini, lupi dulu teh ada Tuhan Yesus dengan 12 murid ada di situ. Bapak Mama, saya ada kami 3 orang. Tapi waktu itu Sumati dia sudah pernah masuk gereja. Itu malam saya bawa dia di dalam mimpi. Kami pergi sampai di situ. Saya ketuk pintu, Tuhan Yesus yang buka pintu. Ternyata firman Tuhan bilang ketuklah pintu maka pintu dibukakan bagimu. Jadi di dalam mimpi itu gereja tertutup, tapi saya ketuk pintu dan dia buka. Dia keluar, saya pegang tangan. Lalu saya kasih tahu tua, saya bilang pegang tangan dengan ini sudah ini kita pun Tuhan. Dan waktu saya pernah masuk gereja dan waktu itu juga beta masih bodoh, beta baru mimpi pertama. Jadi waktu sorong tangan Tuhan bilang begini, sabar dulu. Selama ini Bapak tidak kenal saya ini siapa? Makanya saya juga belum kenal Bapak juga dan saya belum pegang tangan dengan Bapak juga. Lalu saya balik, saya bilang itu sudah orang omong-omong bilang gereja-gereja lalu son mau. Akhirnya Tuhan son terima toh, son tolak Bapak toh. Tapi di situ dia kasih tahu saya bilang bawa dia dalam gereja. Nanti saya pesan untuk lu pulang, kasih tahu semua majelis, kasih masuk musik di saya punya gereja dulu. Saya pun rumah karena selama ini saya lihat saya pun rumah saya sangat sedih karena tidak ada musik yang masuk di dalam rumah saya untuk memuji nama saya. Bapak Mama saya bangun. Setelah dia masuk di kamar story, dia belum keluar pesadar. Pesadar ini beta kayak mau menangis, kok beta baru pernah mimpi begitu, jadi beta kayak mau menangis. Tapi dia pesan bilang, kasih tahu semua majelis dong, supaya kasih masuk musik datang di rumah saya dulu. Itu tanda bahwa persekutuan harus di gereja. Jadi kan waktu itu dong bapak dong ini bapak Arkalauzum ini yang bentuk di Bapak Ayu punya rumah. Jadi kadang kotong pi naman tua bilang tikar dong sudah robek habis hanya doa terus minyak tanah sama ada. Akhirnya kotong tuh pi sempunya di luar karena kita takut mantua pun tikar dong terobek. Jadi pada suatu saat saya mimpi itu. Pas itu saya bangun saya bilang begini. Baik kok saya pi kasih tahu dong terima. Maka kalau dong sudah terima pasti saya yang dimaki-maki lagi. Nah, as itu diam-diam lalu bepung kaki tangan dong tak kancing. Saya bilang kenapa? Saya sakit 2 hari. Saya sudah bisa turun tanpa tidur. Lalu dia kasih ingat kembali saya, kenapa lu sembunyi itu mimpi? Saya bilang Tuhan saya takut. Saya takut orang marah saya. Dia bilang kalau lu sudah mau kasih tahu lu siap untuk terima dia resiko. Terpaksa saya cerita satu orang tua, saya bilang kita mau kasih tahu orang tua. Nah ini saya sudah tahu ini mimpi karena
dong beta cerita habis imam tua baru beta sembuh sendiri. Beta sembuh. Amin. Beta sembuh. Setelah itu saya pikir-pikir, mulai dari situ saya mulai main mimpi-mimpi. Beta cerita mimpi dong bilang begini, ai telu tukang mimpi-mimpi. Ma ini mimpi siang malam dia harus datang terus. Jadi mama mulai dari situ saya alami semua kebencian. Tapi kalau saya tidak kasih tahu, saya pun pokoknya saya kayak mau gila. Kalau saya takut saya sama sekali, orang takut beta juga. Jadi beta bilang kenapa? Beta takut begila nah. Jadi bapak mama saya cerita habis bapak tua bilang begini. Itu Tuhan kasih tahu bilang mau bapak persekutuan pergi gereja doh, ma. Kok beta yang sendiri yang pimpin, nah baik kalau beta sehat terus, ma kalau beta sakit. Langsung beta bilang begini, beta bilang kakak, kalau Tuhan yang kasih tahu berarti Tuhan siap orang untuk bantu untuk persekutuan ini. Oh, mulai dari situ beta dimarah sampai habis-habisan beta diam-diam. Diam-diam bapak mama berjalannya waktu. Kok mimpi datang terus begitu? Beta sudah kasih tahu, lu siap untuk lari harba biru suka. Siang bolong dulu lari, tengah malam juga dia suruh bilang mau pisah, nah harus bangun kopi, kasih tahu. Dia beta takut begila, be omong sah. Tapi bapak mama, jujur karena saya tidak sekolah. Saya tidak sekolah karena saya punya mama meninggal, saya masih kecil, jadi tidak ada orang yang kasih saya sekolah. Di situ saya cerita mimpi dong bilang begini, kok lu ini buta huruf besar, besar ke rumah ini lu son tahu. Masa kok Tuhan kasih lu ini mimpi terus, karunia Tuhan Yesus terus, lihat Tuhan Yesus terus. Kami majelis yang sudah bertahun-tahun kami pokok Alkitab terus. Kami sudah pernah lihat Tuhan Yesus, kenapa kalau lihat Tuhan Yesus terus? Di situ bapak mama dong di dalam air, pikul air ju omong, duduk di mana-mana ju dong omong. Beta hanya bilang Tuhan, saya takut saya gila sah. Jadi satu kali bapak mama saya sembunyi selama 3 tahun ini, saya pun bapak Laus ada ini. Bapak Laus bilang kalau lu sembunyi terus maka lu siap. Saya bilang bapak saya takut. Saya sembunyi selama 3 tahun itu dalam keadaan pergumulan dengan Tuhan. Karena ini saya baru langkah pertama saya begini, apalagi kalau belum sampai di pertengahan, kalau saya son sabar berarti sudah saya sebuang. Selama 3 tahun bukan saya sembunyi, tapi saya dalam keadaan pergumulan di gereja selama 3 tahun.